Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solih wal solihah, hari ini ternyata kita pembelajarannya via online kembali ya. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya. Harap semuanya tetap bersabar dan tetap semangat untuk selalu belajar dimanapun berada, walaupun di rumah ya. Harus tetap semangat belajarnya. Nah, seperti janji Pak Ali kemarin, hari ini kita sudah mulai masuk buku tematis. Walaupun buku tematisnya seperti yang Pak Ali sampaikan kemarin ya, hari ini ya masih dalam perjalanan. Ya mudah-mudahan buku tematisnya bisa segera sampai ke sekolah kita dan bisa segera antum ambil buku tematisnya ya. Dan mudah-mudahan dalam pekan ini buku tematisnya bisa sampai ke sekolah ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sholli wal sholihah. Di pembelajaran kali ini untuk tematis kita masuk ke tema 1 ya, untuk pembelajaran tematisnya. Di tema 1 ada apa di sini, sholli wal sholihah? Ada organ gerak hewan dan manusia ya. Kemarin beberapa anak Anda sudah ada yang lihat tuh, ngintip-ngintip sedikit buku tematis yang ada di meja Pak Ali. Ya. Jadi untuk pembelajaran pertama kita masuk tema 1, ada organ gerak hewan dan manusia ya. Nah, manusia dan hewan ini adalah makhluk ciptaan siapa, Solih? Iya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya, bahkan benda-benda mati, semuanya ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Hewan pun demikian, walaupun kita nggak ngerti apa yang dibicarakan hewan ya, apa yang tumbuh-tumbuhan itu sedang bicarakan ya, kita nggak tahu ya. Yang bisa mengerti bahasa binatang itu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita pada organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya, tema 1, subtema 1. Kita ada subtema namanya itu organ gerak hewan. Nah, jadi kita ke organ gerak hewan dulu ya. Ke organ gerak manusianya nanti dulu. Organ gerak hewan. Di pembelajaran 1 ini ya, ada materi yang harus antum kuasai. Yang pertama itu adalah materi pada pembelajaran IPA. Ya. Pada pembelajaran IPA nanti antum di sini ya, dari pembelajaran yang paling sampaikan diharapkan antum semua bisa menjelaskan ya alat gerak. Nih di sini ya, bisa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ya. Nah, itu untuk IPA-nya. Untuk bahasa Indonesianya silakan dilihat di sini di layar kaca antum. Ada kompetensi dasar di situ. Yang pertama, menentukan pokok pikiran dalam dalam teks lisan dan tulisan ya. Jadi menentukan pokok pikiran. Ini kelas 3, kelas 4 kita sudah belajar gagasan utama ya, ide pokok. Nah, ada gagasan pendukung. Ya, antum nanti diharapkan dari pembelajaran ini untuk pembelajaran IPA-nya ya, antum bisa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Kemudian pada pembelajaran bahasa Indonesianya antum bisa menentukan pokok pikiran pada pada teks bacaan. Oke? Lanjut. Kita masuk ke organ gerak pada hewan. Nah, ya. Organ gerak pada hewan itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu alat gerak pasif dan yang kedua ada alat gerak aktif. Nah, tapi sebelumnya bergerak itu antum tahu nggak? Apa itu bergerak? Nah, Pak, bergerak itu berpindah, Pak. Betul. Ya, berpindah posisi. Betul ya. Contohnya nih, kepala Pak Ali bergerak dari kanan ke kiri. Ya, itu bergerak ya. Itu bergerak. Antum berjalan tuh bergerak atau nggak? Bergerak. Antum meloncat bergerak? Bergerak. Kemudian apa lagi? Antum berlari itu bergerak? Ya, bergerak. Betul sekali. Nah, jadi untuk alat gerak yang ada pada hewan ya, itu ada dua macam. Yang pertama ada alat gerak pasif dan yang kedua ada alat gerak aktif. Jadi ada pasif dan ada aktif. Apa itu aktif dan pasif? Kita lihat di sini. Nah, karena kita subtemanya organ gerak pada binatang atau pada hewan, di sini Pak Ali kasih gambar kelinci. Nah, ada gambar kelinci, itu tengkorak kelinci ya. Nah,
Kita fokus ke sebelah sini dulu, ya, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa itu alat gerak pasif? Bisa dicek di sini, dilihat, dibaca. Alat gerak pasif yaitu alat gerak yang tidak dapat bergerak tanpa bantuan alat gerak yang lainnya. Contohnya apa? Tulang. Nah, ya, tulang. Tulang itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada bantuan alat gerak yang lainnya. Bantuannya apa? Nah, ada di bawahnya, yaitu alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang berfungsi menggerakkan alat gerak pasif. Contohnya apa? Otot. Nah, ya, yang berotot tuh. Nah, siapa yang berotot di sini? Ya, alhamdulillah semuanya ada ototnya, masih bisa bergerak ya. Nah, di samping ini sudah ada gambar nih. Kerangka kelinci ya. Itu ada bagian-bagiannya, ada tengkoraknya, ada tulang leher, kemudian ada apa ini? Humerus. Ya, kemudian ada radius, ada tulang kaki depan, tulang kaki belakang. Nah, dari keseluruhan tulang ini, ya, ini adalah alat gerak apa? Tulang-tulang yang ada pada kelinci alat gerak apa? Pasif atau aktif? Ya, betul sekali. Alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktifnya apa? Alat gerak aktifnya seperti yang ada di samping tadi itu. Apa? Otot. Jadi kelinci ini bisa bergerak, bisa berlari, bisa loncat, bisa makan ya. Karena ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif ya. Kalaupun dia ada tulang, misalnya nih, tulangnya besar-besar tapi ototnya nggak ada. Kira-kira bisa bergerak nggak? Nggak bisa bergerak ya. Nah, jadi itu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke, sholih wal sholihah. Dikit aja pembelajaran kali ini. Ini baru pemanasan, pembukaan ya. Oke, Pak Ali review lagi coba dari awal. Nah, dari awal tadi organ gerak pada hewan, ya. Alat gerak pada hewan dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak pasif, yang kedua alat gerak aktif. Contoh alat gerak pasif itu apa? Tulang. Betul sekali ya. Alat gerak aktif apa? Otot. Jadi antara tulang dan otot mereka berkolaborasi ya, membentuk sebuah sistem yang dinamakan nanti sistem gerak. Nah, sistem gerak ya. Jadi antara otot dan tulang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan misalnya tulang aja nggak ada otot, nggak bisa bergerak. Atau otot aja nggak ada tulang. Ya, tubuh kita kalau nggak ada tulang, ya kita nggak bisa berdiri, ya nggak bisa berdiri tegak. Kita lemas seperti orang lumpuh. Jadi antara otot dan tulang itu saling berhubungan, saling berkesinambungan, saling memerlukan otot dan tulang. Oke, sama seperti Pak Ali dan antum. Iya ya. Oke, jadi pembelajaran singkat dulu ya untuk kali ini, untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah untuk Zoom-nya besok kita akan mulai Zoom seperti yang sudah Pak Ali sampaikan tadi di grup Zoom kelas 5, yaitu hari Rabu dan hari Jumat pukul 9.30. Oke, untuk tugasnya akan Pak Ali share di grup ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Semangat terus belajarnya, jangan lupa ibadahnya, sholatnya jangan lupa di rumah. Kemudian jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar rumah, tetap di rumah aja untuk anda sholih wal sholihah ya. Oke, terima kasih banyak. Demikian dari Pak Ali. Ya, Pak Ali akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.